Halo pagi guys, balik lagi sama channel gue di Hari Agus. Hari ini gue mau sharing tips sama kalian gimana caranya pakai kartu kredit dengan bijak. Nah, banyak di sini dari temen gue yang nanya sama gue, kok lu berani sih kak pakai kartu kredit dengan jumlah yang gede kayak gitu? Gaji lu kan gak nyampe segitu. Kenapa lu berani pakai limit segede itu? Apa lu nggak takut nantinya akan terlilit utang atau dan sebagainya lah yang orang-orang awam pada takut gitu kan. Nah, gue sendiri pakai kartu kredit ini bukan untuk kebutuhan konsumtif, gue pakai buat bisnis gue. Nah, bisnis gue itu butuhin dalam pengeluaran uang yang banyak, modal yang besar gitu ya kan untuk bisnis gue ini. Nah, jadi kenapa gue bilang gue lebih prefer pakai kartu kredit ketimbang gue pakai duit yang ada gue yang gue punya di tabungan gue gitu kan. Contoh, bisnis gue ini skalanya masih puluhan juta sih, mungkin sekitar 40 juta sampai 50 juta. Nah, gue punya duit segitu, limit kartu kredit gue juga segitu. Nah, tiap bulannya gue ngatur cash flow-nya itu gimana caranya. Nah, gue gesek nih kartu kredit gue 50 juta contohnya. Nah, gue pakai buat modal bisnis gue di bulan ini. Kan duit gue tetap utuh nih, cash flow gue. Nah, selagi bisnis gue itu masih muter duitnya, belum balik semua 50 juta itu. Nah, kalau emang tagihan kartu kreditnya udah jatuh tempo, gue bayarin pakai duit gue dulu. Nah, kan nantinya duit gue itu akan return dari bisnis gue yang berputar itu. Nah, bisnis gue ini skala untung dan balik modalnya per 1 bulan. Jadi menurut gue masih cukup aman, cukup fair gue pakai kartu kredit ini, dan gue nggak takut juga ya kan. Gaji gue ya kalau dibanding nilai bisnis gue yang sebulannya 50 juta, gaji gue mungkin 1/10 kali ya kan. Jadi ya gimana ya, kalau kita mau ngandelin gaji aja, menurut gue sayang banget. Kalau lu punya peluang, lu bisa lihat kesempatan, lu bisa lihat peluang di sini, bisa lu jadiin sebuah keuntungan. Nah, kalau emang lu nungguin, lu nabung dulu, keuntungan itu bisa aja mungkin udah diambil orang. Tapi kalau lu punya kartu kredit nih, lu pakai kartu kredit lu aja, yang penting lo punya dana save-nya dulu nih gitu. Jadi lu nggak maksain dana yang ada di lu nya. Contoh ya kayak gue tadi ya kan, gue udah kayak gitu terus. Jadi gue ya bukan gali lubang tutup lubang sih ya kan. Ya gue buat ketika pas lagi muternya bisnis itu, duit gue belum balik semua, ya gue talangin dulu lah pakai duit gue. Tapi kan ketika duitnya itu muter, duitnya udah ada balik beberapa persen dari modal yang gue keluarin di awal itu. Jadi ketika pas modalnya balik ya gue tinggal nambahin sedikit aja dari duit gue masukin ke situ. Jadi lo punya duit nih, tapi ya duit lo nggak habis banget yang pegangan lo gitu. Nah, ketika pun misal gini, lo punya kartu kredit, lo nggak punya duit juga, lo mau pakai buat bisnis lo gitu ya kan. Ya udah gesek aja kartu kredit lo, misal 20 juta lo pakai buat bisnis kuliner atau bisnis makanan minuman gitu ya kan. 20 juta lu gesek. Nanti dari 20 juta itu misal ketika tanggal jatuh temponya lu belum punya dana nih buat bayar yang lu gesek itu. Banyak sekarang jasa talangan itu bukannya cuma 3% doang. Jadi enaknya menurut gue ya kayak gitu. Gue mau untung, gue mau rugi, mau untung besar, mau untung kecil. Ketika gue nggak punya dana juga yang ada gue pegang untuk nutupinnya, ya gue cuman kena 3% doang bayar. Gue pakai dana talangan, terus ya udah gue cuman kena adminnya kayak jasanya dia lah yang nutupin tagihan gue gitu 3%. Ya gitu doang sih paling. Terus pakai kartu kredit juga lu ada poinnya, pertama ada rewardnya. Nah, poin sama rewardnya itu kan banyak promo-promo yang bisa lo manfaatin nih. Nah, nih kayak gue pakai Citibank cashback ini ya kan. Di Citibank cashback ini per transaksinya lo dapat reward atau cashback 1%. Nah, misal limit gue 50 juta, sebulan kepake semua 50 juta, berarti kan gue dapat 1% itu 500.000. Itu cashback yang pasti gue dapetin tiap bulannya, dan pasti gue bisa pakai buat potong tagihan gue di bulan depannya. Nah, gue nggak begitu banyak tahu sih untuk kartu kredit apa yang direkomendasiin untuk dipakai dan lain-lainnya gitu. Sementara sih gue masih suka banget pakai Citibank yang ini, sama pakai BCA satu lagi. Nah, BCA itu enaknya bisa 0% di mana-mana. Nah, kalau pakai BCA gue pakai
buat kebutuhan yang gue harus, misalnya gue cicilan biasanya itu bisa sampai 24 bulan 0%, enak banget gitu. Ya gimana ya, gue udah terlanjur ngerti pakai kartu kreditnya sih, jadi gue nggak takut juga ketika pas tanggal jatuh temponya gue deg-degan, gue belum punya duit buat bayarnya gimana kan. Kalau orang-orang yang nggak biasa berputar dengan duit yang sebesar itu kan, ketika pas lo jatuh tempo, apalagi lo punya tagihan 30 juta apa 40 juta, gaji lo cuma 5 juta 6 juta, nah lo bingung kan mau bayar kayak gimana. Nah kalau lo punya pengetahuan yang lebih banyak sekarang jasa talangan, jadi ya udah lo talangin dulu aja, lo kena fee 3%, oke lah fee 3% itu ya, namanya bisnis kan gak selamanya untung, pasti ada ruginya. Nah itu ya udah lu masukin ke resiko namanya lu berbisnis kan. Nah untuk bisnis apa yang gue jalanin, mungkin nanti gue akan sharing sama kalian bisnisnya apa, biar waktunya lebih panjang lagi, karena untuk ngejelasin bisnis gue itu ya nggak bisa dengan video-video yang singkat kayak gini ya kan. Gue cuma pengen share aja pengalaman gue pakai kartu kredit itu kayak gimana, karena teman-teman gue ya emang banyak yang nanya, mereka pada takut pakai kartu kredit, takut lah nanti jadi boros, konsumtif dan lain-lain. Nah, saran gue pertama, kalau pakai kartu kredit dan buat kebutuhan yang konsumtif. Yang kedua, ya jangan lu pakai buat foya-foya lah, intinya jangan lu pakai buat makan, beli bensin segala macam. Pakai kartu kredit gitu. Jadi pakai kartu kredit ini menurut gue ya buat kalau lu pengen usaha aja, lu butuh dana, lu pakai kartu kredit daripada lu ngajuin ke bank, syaratnya ribet, prosesnya lama. Kartu kredit ini menurut gue instan banget, tinggal lu gesek aja, dana udah lah langsung cair, bisa langsung lu pakai untuk kebutuhan usaha lu. Dan lu nggak usah takut, sekarang banyak jasa-jasa gestun atau dana talangan segala macam kayak gitu yang nyediain installmentnya itu ya mulai dari 6 bulan, 12 bulan, ada yang bahkan 24 bulan sih gitu. Jadi ya kalau lu ngerti caranya sendiri juga ya lu bisa manfaatin itu tanpa pakai jasa gestun. Atau kebetulan gue tahu caranya itu, jadi ya nggak usah pakai jasa gestun. Nah kalau pakai jasa gestun juga gue udah kena admin di tempat itu juga buat ngebikin cicilannya, gue kena fee juga ke yang penyedia jasa gestun, yang ngapain lah keluar dana 2 kali gitu. Ya sekian sih tips dari gue, itu aja. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung komen di channel gue, langsung komen apa aja terserah ya. Kalau ada yang mau nambahin isi dari video gue ini boleh juga, kalau masih ada yang bingung boleh ditanya juga, nanti akan gue balas satu-satu komen kalian di video gue. Nah sekarang gue pengen berangkat kerja dulu, jadi ya video hari ini cuman sampai di sini dulu aja ya, bye.